Benih Rahasia Sang Pewaris episode 159. Di pelabuhan, langit baru saja gelap dan kapal pesiar yang terang benderang itu semakin menonjol di laut. Kapal itu sangat mewah namun bergaya. Mobil hitam itu melaju ke arah kapal pesiar dan saat Shira turun dari mobil, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Sosoknya tampak memukau di bawah bayang-bayang saat ia memancarkan rasa percaya diri. Mama. Shira baru saja memasuki kabin. Ketika dia mendengar suara putranya terdengar bahagia. Ia juga berpakaian sangat tampan malam ini dengan tuxedo yang pas di badan sambil memancarkan aura seorang pemuda kaya. Lebih jauh, Shira dapat melihat bahwa pakaian putranya dibuat khusus untuknya. Pada saat yang sama, dia cukup terkejut karena putranya benar-benar mirip Kenzo setelah dandanannya. Apakah ini semua takdir? Mama terlihat sangat cantik hari ini. Leon memiringkan kepalanya sedikit saat menyadari bahwa mamanya sangat cantik. Benarkah itu? Shira senang mendengarkan pujian putranya. Tentu saja. Mamaku cantik dan itulah mengapa aku anak yang sangat manis dan tampan. Leon terkekeh riang. Shira terkekeh setelah mendengar pujiannya yang mengandung makna ganda. Kurasa kamu lebih memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji dirimu sendiri daripada memujiku. Pada saat ini, Kenzo melangkah keluar. Di balik pintu, dia tampak tinggi dan mempesona. Meskipun saat itu masih awal musim semi, dia hanya mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi berwarna gelap karena dia bisa menahan dingin. Celana meruncing yang dia kenakan menonjolkan kakinya yang jenjang dengan sempurna dan kekencangan kakinya sangat menawan. Melihatnya saja sudah membuat Shira merona. Wah, tidak banyak orang yang bisa menahan tubuhnya. Begitu Shira menyadari bahwa mereka akan segera bertunangan, dia tiba-tiba merasa khawatir kalau dia tidak akan sanggup menahan perasaan bergairahnya itu. Kenzo memfokuskan matanya yang gelap padanya dan mengamatinya dengan saksama sambil tersenyum. Dia memenuhi semua kriterianya untuk wanita cantik. Ketidaksempurnaannya secara alami menjadi kesempurnaan baginya dan sejak dia jatuh cinta padanya, dia menjadi sempurna. Meskipun Shira apatis dalam mendekatinya atau kadang, bahkan menghindarinya, sifat-sifat ini telah menjadi alasan mengapa dia merasa tertarik padanya. Ungu cocok untukmu, Kenzo memujinya. Benarkah? Satu-satunya masalah dengan gaun ini adalah garis lehernya yang rendah, tapi tidak banyak orang di sekitar malam ini, jadi aku akan menyimpan rasa cemburuku untuk diriku sendiri, katanya dengan murah hati, seolah-olah wanita itu membutuhkan izinnya untuk menentukan apa yang akan dikenakannya. Pada saat itu, Shira terdiam. Aku pernah mengenakan gaun yang jauh lebih terbuka dari ini. Jika ini adalah sesuatu yang ingin dia kenakan padanya, maka dia akan kewalahan karena Shira tidak konservatif dalam hal berpakaian. Tuan Wiharja, aku akan ke atas untuk bermain game. Tetaplah di sini dan temani mamaku. Kalian bisa menikmati waktu romantis bersama. Setelah Leon mengatakan itu, dia berlari menaiki tangga di sisi lain karena dia sudah mengenal kapal pesiar itu. Shira yang khawatir meliriknya saat Kenzo menghiburnya dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Ada pengawal di lantai atas, jadi mereka akan menjaganya tetap aman." Saat itulah ia akhirnya merasa rileks dan menikmati sensasi berada di tengah laut. Kapal pesiar itu berlayar di sepanjang laut dengan tenang dan mereka tetap berada di dekat pantai sehingga mereka dapat melihat gedung-gedung yang semuanya menyala indah di bawah langit malam.
Rasa frustrasi Shira selama beberapa hari terakhir akhirnya tersalurkan dan ia merasa seolah-olah berada di alam lain, menikmati perasaan damai. Hidangan lezat juga merupakan sesuatu yang patut disyukuri dan Kenzo telah mengatur agar seorang koki papan atas menyiapkan makan malam untuk mereka. Steak yang lembut dan berair dipadukan dengan sempurna dengan anggur berkualitas. Di sisi lain, Leon juga memiliki hidangan yang sangat lezat. Shira selalu bangga karena menjadi juru masak yang hebat dan memuaskan hidangannya setiap hari. Dilihat dari penampilannya sekarang, Leon tampak tumbuh jauh lebih tinggi dan tegap setelah tinggal di Wiharja Residence selama sebulan terakhir. Mungkin, dia bahkan jauh lebih sehat daripada saat bersamanya. Ia sangat berterima kasih kepada Helena karena telah merawat Leon dengan baik. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa Leon adalah sumber kebahagiaan yang besar bagi semua orang di Wiharja Residence. Saat itu pukul 11 malam ketika mereka akhirnya tiba kembali di rumah besar itu dengan Leon yang tertidur lelap di pelukan Kenzo. Shira berjalan di belakang dan menatap punggung Kenzo yang lebar dan kuat. Pada saat itu, ada rasa aman yang membuncah dalam dirinya dan dia merasa seolah-olah dia dapat dengan aman bergantung padanya selama sisa hidupnya. Mereka membaringkan Leon di tempat tidur dan Shira menunggu di luar koridor sampai Kenzo keluar. Kenzo melangkah keluar pintu tanpa suara, sebelum ia dituntun ke kamar tidur utama Shira. Begitu mereka memasuki pintu, ia langsung memeluk Shira. Terlalu banyak orang yang hadir malam ini. Akhirnya, aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan, tetapi sebelumnya aku terlalu malu untuk melakukannya, ungkapnya lugas. Sebelum Shira bisa bereaksi, Kenzo sudah mengangkat dagunya dan menangkup wajah mungilnya untuk menciumnya dengan penuh gairah. Shira bisa merasakan dominasi dan kelembutan yang ditunjukkannya. Akhirnya, Kenzo merasa puas dan melepaskannya saat ia meringkuk dalam pelukannya dengan malu-malu dan mengatur napasnya. Aku akan mulai membuat persiapan untuk pesta pertunangan kita, Kenzo berbicara lembut di telinganya dengan suara rendah. Baiklah, tentu. Shira setuju karena dia juga tidak ingin membuatnya menunggu lebih lama lagi. Keesokan paginya, Adam, yang sudah lama tidak muncul di depan publik, muncul di perusahaannya. Hal pertama yang ingin ia tangani adalah menuntut pengacaranya karena mengubah surat wasiatnya tanpa meminta persetujuan dari klien. Tony tentu tidak menyangka Adam bisa sadar kembali dan ada bukti bahwa ia telah menerima suap sebesar 2 miliar di rekening banknya. Dengan demikian, ada bukti konkret atas kejahatannya. Adapun Aswin, ia berada di kawasan permukiman sebelum ditangkap pagi itu. Ia gemetar ketakutan karena tidak pernah menyangka akan membayar harga yang sangat mahal di usianya saat ini untuk seorang putri yang bahkan belum pernah ia temui selama 20 tahun terakhir. Di dalam kantor polisi, wajah Livi pucat pasi dan matanya tak bernyawa. Hanya dalam satu hari, kesombongannya telah sirna, dan yang tersisa dalam dirinya hanyalah rasa takut akan masa depannya dan penyesalan atas tindakannya. Tidak seorang pun tahu siapa yang mengungkap masalah ini kepada pers. Segera setelah terungkap, berita dengan judul Putri Kedua Keluarga Nugraha, Livi Nugraha, terlibat dalam pembunuhan pembantu mereka, menjadi tren pertama di web. Sejak Gilang ditahan, Nindya tetap mengurung diri di kamar hotel dan tidak berani muncul di depan umum karena khawatir Gilang akan mengungkap sesuatu yang memberatkan dirinya. Lagi pula, dia selalu berada di sisi Gilang dan menyusun banyak rencana untuknya. Nindya sedang sibuk menggulir layar ponselnya ketika tiba-tiba melihat berita tentang Livi. Saat itu,
Dia terduduk tegak karena terkejut. Livy membunuh seseorang? Setelah selesai membaca berita itu, Nindya tertawa terbahak-bahak dan merasa senang karenanya. Aku tidak percaya Livy entah bagaimana akan berakhir dalam kondisi ini. Nindya tidak bisa berhenti terkekeh, dan saat itu, dia merasakan sakit tumpul di tulang pipinya karena terlalu banyak tertawa. Seketika, dia memegangi wajahnya dan berhenti tertawa. Hal itu tidak terlihat dari penampilan Nindya, tetapi dia tahu bahwa beberapa noda di wajahnya perlu diperbaiki dan dirawat. Namun, dia tidak mampu untuk itu, jadi dia tidak punya pilihan selain terus menoleransi hal ini. Awalnya, Gilang hendak memberinya beberapa miliar, tetapi sekarang setelah dia ditahan, itu berarti usahanya selama beberapa hari terakhir menjadi sia-sia. Nindya masuk ke kamar mandi dan melihat wajahnya di cermin yang masih cukup cantik. Namun, ia panik saat mengamati wajahnya dengan saksama. Tonjolan di dahinya terlalu menonjol dan tidak dapat ditutupi meskipun sudah memakai banyak alas bedak. Tonjolan itu bahkan lebih menonjol saat ia melihatnya dari samping. Nindya terengah-engah sambil memeras otaknya untuk mencari cara mendapatkan uang. Tiba-tiba, ia teringat Kenzo dan bertanya-tanya apakah ia bisa memerasnya agar memberinya uang untuk malam itu 5 tahun lalu. Nindya memikirkan situasi itu dan menghitung dalam hati bahwa sudah beberapa bulan sejak ia melakukan hal tercela itu kepada Helena. Jadi mungkin ia akan memaafkannya dengan mempertimbangkan hubungan mereka di masa lalu. Saat ini, Nindya tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Dia melihat jam dan baru pukul 9 pagi, jadi dia memutuskan untuk menunggu Kenzo di tempat parkir bawah tanah Wiharja Group. Dia sudah sering ke tempat parkir itu untuk mengetahui tempat parkir mana yang milik Kenzo. Setelah menyegarkan diri, ia pergi ke Wiharja Group. Ia sering datang ke sana, jadi resepsionis mengingatnya dan tidak melarangnya masuk ke tempat itu. Karena itu, dia naik lift dan langsung menuju tempat parkir bawah tanah. Nindya bersembunyi di dekat tempat parkir khusus Kenzo dan menunggu dengan sabar. Nindya sebenarnya hanya mencoba peruntungannya di sana. Tetapi tanpa diduga, hanya dalam waktu 10 menit, ia melihat lampu mobil yang dikenalnya berputar ke arah ini. Itu adalah nuansa elegan yang berbeda yang dipancarkan oleh Rolls-Royce dan ia sangat gembira melihat Kenzo ada di sini. Nindya segera merapikan rambut panjangnya dan mengambil cermin rias untuk memeriksa riasannya di bawah lampu. Kemudian, ia menarik kerah bajunya agar lebih rendah karena ia ingin tampil menawan di depan Kenzo. Begitu mobil berhenti, Nindya bergegas maju sambil membawa tas di tangannya. Namun, pengawal yang baru saja keluar dari mobil menghentikannya. Ia memperingatkan, "Nona, jangan mendekat. Aku teman Kenzo, jadi minggirlah," jawab Nindya dengan tenang. Saat itu, pintu mobil terbuka, dan orang yang keluar dengan anggun bukanlah Kenzo. Malah, Shiralah yang keluar dari mobil. Seketika, ekspresi Nindya berubah, dan dia berbalik untuk pergi. Namun, terdengar suara mengejek dari belakang, "Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Aku tidak percaya kau benar-benar berani datang dan menemui Kenzo." Nindya menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap Shira. "Shira, kau telah memaksa adikmu sendiri ke penjara. Jadi kamu pasti orang yang paling tidak berperasaan dan kejam di dunia." Saat Nindya berbicara, ia melihat Shira mengenakan jaket yang dibuat khusus dan memegang tas bermerek edisi terbatas. Dulu, Nindya pernah diperkenalkan ke dunia orang-orang kelas atas saat ia menggunakan uang Kenzo. Alhasil,
Nindya mampu memperkirakan harga semua barang milik Shira, dan Nindya tak kuasa menahan luapan kekaguman dan kecemburuan dalam dirinya. Livi bukan saudara perempuanku. Dia dikandung oleh Rahel dan pria lain. Mengenai kesulitannya saat ini, ya, ini semua adalah perbuatannya sendiri, jadi dia pantas mendapatkan semuanya. Shira menjawab dengan dingin. Pada saat itu, Nindya tercengang. Jadi Livi bukan putri Adam Nugraha? Apakah ini salah satu rencana Shira, atau mungkinkah ini benar? Namun, tujuan utama Nindya ke sini adalah untuk menemui Kenzo, jadi dia tidak bermaksud untuk membuat masalah. Nindya menjawab, Shira, itu bukan urusanmu meskipun aku ke sini untuk menemui Kenzo. Shira memancarkan keanggunan dan ada pandangan dominan di matanya. Shira melangkah dengan penuh tekad ke arah Nindya dan memperingatkannya, ini jelas urusanku karena dia adalah lelakiku. Jauhi dia. Shira mengatakan ini dengan angkuh. Sementara itu, Nindya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia tidak bisa memahami kapan Shira telah menyempurnakan sikap yang begitu mengesankan. Shira, kalian bahkan belum bertunangan, jadi kamu bukan istrinya. Kamu tidak punya hak untuk melarangku menemuinya, teriak Nindya. Beritahukan kepada petugas keamanan bahwa mulai sekarang, orang ini tidak diperbolehkan memasuki lobi Wiharja Group. Masukkan dia ke dalam daftar hitam. Shira memberitahu pengawal di sebelahnya. Tentu, Nona Nugraha, pengawal itu menegaskan. Pada saat itu, wajah Nindya memerah karena marah, dan dia membalas dengan marah. Shira, berhentilah menjadi pengganggu besar. Bagaimana? Berani kamu? Jika kamu memprovokasiku lebih jauh, aku akan menghubungi ayah kandung anakmu dan menyuruhnya datang dan bertemu dengan putranya. Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa ayah anakmu adalah seorang gigolo. Nindya mengancam, dia berteriak keras. Sebagai tanggapan, ekspresi Shira menjadi gelap dan dia mengatupkan giginya sambil perlahan mendekati Nindya. Kamu bisa mencoba dan melakukan itu untuk menantangku. Aku tidak akan kehilangan apapun, jadi mengapa aku harus takut? Aku tidak akan takut sama sekali. Sebelum Nindya bisa menyelesaikan kalimatnya, Shira menamparkan wajahnya dengan keras. Terdengar suara retak yang bergema keras. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.